الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia daripadanya, sehinggalah di saat yang mulia ini dapat kita bersama-sama beriktikaf di masjid ini sambil mengikuti majelis pengajian kitab Bustanul Arifin. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulakan pembacaan kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bustanul Arifin artinya taman orang-orang yang arif billah. Maksud daripada nama tersebut, kitab ini membimbing kita untuk memperdalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua alhamdulillah telah ada ma'rifatullah. Kita kenal Allah, maka kita menyembahnya. Cuma ma'rifat itu perlu diperdalam. Perlu mendapatkan siraman-siraman yang menyuburkannya, supaya kita benar-benar ma'rifat akan Allah. Karena siapa yang sebenar-benarnya ma'rifat akan Allah pasti mencintainya, pasti meminatinya, memilihnya dan mengutamakannya daripada yang lain. Tapi justru kita kadang-kadang mengutamakan yang lain, menomor 3 dan 4kan Allah. Berarti ma'rifat kita belum lagi dalam. Nah, inilah yang akan dibantu dengan kitab ini untuk berusaha memperdalam ma'rifat kepada Allah. Orang yang ma'rifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kepadanya 2 syurga. Syurga di dunia dan syurga di akhirat. Di dunia dia dalam syurga, apakan lagi di akhirat. Maksud syurga di dunia itu hidupnya adalah tenang.
hidupnya adalah tentram, jiwanya tidak gelisah, dia terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh tawakal kepadanya dan percaya dengan pemeliharaannya dan jaminan rezeki daripadanya. Jadi hidup tidak perlu takut dia, karena dia kenal Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang memiliki segala sifat-sifat kebesaran, Allah yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki surga dan neraka, yang memiliki hidup kita dan memiliki untuk bila-bila masa, kapan-kapan mematikan kita. Sesuatu yang dikehendakinya dengan kun maka fayakun. Orang yang mengenali Allah demikian, lapang dadanya dalam hidup ini. Itu maksud surga dalam dunia. Walaupun mungkin di segi harta tidaklah dia orang yang kaya, namun jiwanya penuh dengan ketentraman dan ketenangan karena dia ma'rifat akan Allah. Kalau mungkin dia terkena bala dan musibah sekalipun, ya di hatinya, musibah ini menimpa aku, datang daripada orang yang mencintai aku. Dia tidak akan menghinakan kita. Kalau dapat musibah pun, di sebalik musibah itu, apakah Allah mau memadamkan dosa kita atau mengangkat darjat kita di sisinya? Jadi kan lapang dadanya. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh ajaib orang yang beriman, yang ma'rifat kepada Allah. Segala urusannya jadi baik bagi dia. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau diberikan kenyamanan, kenikmatan, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Kalau dia terkena musibah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau kena musibah dia sabar, maka sabar itu baik baginya. Ini hanya untuk orang yang beriman, ada demikian. Jadi hidup ini kan kita semua tahu, suka dan duka, musibah dan nikmat. Itulah dalam hidup. Orang yang kenal akan Allah, ya menerima segala sesuatu yang datang daripada sisi Allah. Karena Allah bukan menghinakan kita, tetapi ada yang dikehendaki oleh Allah daripada kita, daripada apapun yang menimpa kita. Itu enaknya orang yang ma'rifat akan Allah. Hidupnya tenang dan tenteram, ridha dengan qadha Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur ke atas nikmatnya. Nah, orang yang tidak ada ma'rifat kepada Allah, hidupnya sempit. Walaupun dia memiliki miliaran rupiah, tapi hidup dia sempit. Dia tak mendapat kepuasan dalam hidup, ketentraman dalam jiwa. Karena harta benda tidak menjanjikan itu. Bahkan mungkin repot dia mengurusnya. Repot mengurus harta benda yang ada pada dia. Jadi orang yang tidak ada ma'rifat kepada Allah, sakit jiwa sebenarnya. Saya berulang kali menyebutkan di Jepang, negara maju, industrinya maju, semua rumah kita ada Yamaha, ada Suzuki, ada Toyota, ada semua ada. Satu dunia kasih uang kepada Jepang.
Tapi di Jepang tiap hari ada 24 orang yang bunuh diri. Kenapa? Stres. Stresnya apa? Karena terlalu banyak uang. Kalau kita mungkin stres juga karena kurang uang ya. Dia nggak tahu bagaimana mencari kepuasan dalam hidup. Uang banyak tapi buat begini, buat macam-macam. Tapi jiwanya masih belum tenang dan tentram. Jelas-jelas Al-Quran berkata, Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Karena itu ma'rifatlah akan Allah supaya kita mendapat ketentraman dalam hidup ini. Nah, kitab yang ada di hadapan kita ini membantu untuk kita memperdalam ma'rifatullah. Itu judulnya Bustanul Arifin, taman orang-orang yang arifin, bimbingan ke arah ma'rifatullah. Mudah-mudahan kita semua diberi ma'rifat akan Allah. Diberikan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan ini. Baik. Kitab yang ada di hadapan kita juga menyajikan kepada kita bermacam-macam bab dan fasal. Semuanya mengokohkan. Semuanya dapat menguatkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membicarakan tentang niat dan sidik. Jadi orang yang mau dapat ma'rifatullah itu mesti ada niat untuk ke sana. Dan mesti ada sidik benar untuk mendapatnya. Karena segala sesuatu dengan niat, segala sesuatu dengan benar. Bagaimana kita akan mendapat ma'rifatullah kalau kita tidak benar dengan Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita akan lalui fasal demi fasal. Dan di sini juga Imam An-Nawawi mengisahkan kepada kita tentang orang-orang yang sudah sampai kepada ma'rifat kepada Allah. Ada 59 perkataan kata-kata mutiara daripada pengalaman orang-orang yang diberi ma'rifat kepada Allah. Mereka meluahkan perasaan untuk kita juga dapat membanding-banding diri kita. Apakah seperti apa yang mereka ucapkan itu ada dalam diri kita atau belum? Nanti kita akan lihat kehebatan ucapan-ucapan orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah, yaitu wali-waliullah, aulia-aulia Allah, yang dimana perkataan mereka itu patut ditulis dengan tinta emas. Karena dia menjadi suluh, menjadi lampu dalam jalan kita mengayumi ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, menggapai ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit saya memperkenalkan apa kandungan daripada kitab yang ada di hadapan kita ini. Insya Allah kita telusuri sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk kita membacanya dan memahaminya dan mengamalkan dengan isi dan kandungannya, lalu kita pun mendapatlah syurga
di dunia ini sebelum surga di akhirat nanti. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah dapat 2 surga. Ulama ahli sufi menghuraikan jannatun fid dunya wahiyal ma'rifah wa jannatun fil akhirah wahiyal jannatul firdaus. Bagi orang yang takut akan Allah dapat 2 surga. Surga di dunia yaitu surga ma'rifat akan Allah, dan juga surga di akhirat jannatul firdaus. Seorang ahli sufi yang bernama Ibrahim bin Adham, dia itu sebagai putra mahkota. Maksudnya kalau raja sebelumnya nanti meninggal, dia yang akan jadi raja. Tapi beliau pergi meninggalkan istana, bersahabat dengan ahli-ahli sufi, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Setelah sekian lama, beliau mendapatkan ma'rifat yang mantap. Lalu Ibrahim bin Adham berkata, seandainya raja-raja itu mengetahui kelazatan yang dianugerah Allah di dalam hati-hati kami ini, pasti semuanya akan meninggalkan istananya, berteman dengan kami, tahu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup dalam kesempitan, seperti burung yang bebas terbang di udara kemana-mana. Mereka seperti burung yang berada di dalam sangkar. Walaupun sangkar itu dari emas, tetap namanya sangkar. Kami tidak, kami burung yang bebas terbang ke sana kemari. Maksudnya itu beliau meluahkan bagaimana ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tenanglah jiwanya, rasa bebas daripada bermacam-macam tekanan yang tertentu. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat halaman 1. Kita mula malam ini mengambil keberkahan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz itu orang yang hafal 100.000 hadis. Kalau kita sekarang Al-Hafiz itu orang yang hafal Quran. Kalau Quran itu udah biasa. Orang yang bergelar Al-Hafiz itu hafal 100.000 buah hadis Nabi dengan sanad-sanadnya. Kita 40 pun tak hafal. Bagaimana orang-orang dulu diberi otak yang cemerlang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Syekh Muhyiddin itu gelaran beliau. Abu Zakaria kunyah beliau. Yahya itu nama dia. Bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi ini bagi orang yang mengaji kitab mazhab Syafi'i mesti mengenali Imam An-Nawawi. Karena banyak benar disebutkan nama beliau. Berkata Imam An-Nawawi, berkata Imam Ar-Rafi'i, kan sering itu. Bahkan Imam An-Nawawi ini digelarkan sebagai Muharrirul Mazhab. Orang yang dapat mengulas, menerangkan dengan teliti kesemuaan permasalahan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kitab beliau yang bernama Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Syarah Muslim, Tahzibul Asma' was Sifat, Al-Azkar, Riyadhus Salihin, dan yang lain-lain lagi. Umur beliau ini sebenarnya cuma 46 tahun. 46. Ada sahwat 50 umur dia.
mengarang kitab begitu banyak. Sehingga kalau dikatakan dibagi dengan umur dia, saban hari mengarang 10 halaman. Kapan belajarnya? Begitu hebatnya Imam An-Nawawi. Dan beliau meninggal dunia dalam keadaan membujang, tak sempat kawin. Karena asyik dengan ilmu. Imam An-Nawawi umur 46 tahun saja. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal lagi maha perkasa. Segala pujian untuk Allah. Kalau kita mengaji kitab kuning, segala puji itu ada 4. Itu mana segala puji. Kalau kita mengikut kaidah bahasa Arab, alhamdulillah kan puji-pujian untuk Allah. Tapi semua orang menerjemahkannya bila alhamdulillah segala pujian untuk Allah. Padahal lafaznya tuh mufrad, bukan jamak. Alhamdulillah saja pujiannya, tapi diterjemahkan dengan segala puji-pujian untuk Allah. Artinya siapapun memuji siapa, semuanya kembali kepada Allah. Katalah kita memuji Allah, ya kembali kepada Allah. Allah memuji kita, Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila Allah memuji Nabi Muhammad itu yang mendapatkan pujian akhlak yang mulia dan keistimewaan itu, ya Allah juga yang memberinya. Jadi itu sebenarnya Allah memuji dia. Karena Nabi Muhammad SAW yang dia puji itu, ya datang dari dia juga segala nikmatnya. Kalau manusia memuji manusia, kita memuji guru kita, memuji orang tua kita, ya memuji Allah juga. Karena orang tua kita tuh yang kita puji itu anugerahnya datang dari mana? Ya dari Allah juga. Begitulah. Seterusnya. Jadi alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal lagi maha perkasa, yang maha mulia lagi maha pengampun, yang menentukan segala keputusan. Di tangannya segala keputusan, bukan di tangan manusia. Yang berkuasa merubah segala sesuatu. Allah Ta'ala berkuasa. Kan wahata qadha dan qadar Allah terbagi 2. Ada yang mubram, ada yang muallaq. Yang berkuasa merubah itu Allah Ta'ala. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang boleh menolakkan qadha kecuali doa. Jadi doa itu hebat, ya. Yang berkuasa merubah segala sesuatu dan yang mengatur pergantian siang dan malam. Siang dan malam diaturkan oleh Allah. Zaman dahulu Namruz ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim, Namruz kata, aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Coba perlihatkan kepada aku, kata Nabi Ibrahim. Dia panggil 2 orang hambanya, satu dibunuhnya, satu dibiarkannya hidup. Itu aku matikan, ini aku hidupkan. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Baik, kata Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala menerbitkan matahari daripada sebelah timur. Coba terbitkan dari sebelah barat. Bisa enggak? Oh, enggak bisa. Bagaimana mengaku jadi Tuhan? Ya kan?
Matahari kan terbit daripada sebelah timur. Nah, coba kamu terbitkan matahari daripada sebelah barat, bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi yang mengatur pergantian siang dan malam ialah Allah. Kenapa diaturkan demikian? Supaya berzikir orang yang berzikir. Dia mencuit perasaan kita siang dan malam ini. Seperti kita sembahyang juga. Mungkin kita sembahyang tidak khusyuk sewaktu berdiri. Sambil membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lihat baju kaos orang depan nih capnya apa ya, itu. Kalau lagi-lagi rame pemilu, macam-macam capnya kan di depan. Nah. Jadi kadang-kadang kita waktu berdiri tidak khusyuk. Allahu Akbar, kita rukuk. Itu dirubah. Mungkin tadi mengalamun. Bila rukuk, hilang mengalamunnya. Kayak itu. Dia berubah keadaan. Jadi berubah keadaan itu merangsang kita, memindahkan kita daripada suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Jadi Allah mempergantikan siang dan malam supaya orang yang lalai di waktu siang bila melihat senja malam ingat akan Allah. Orang yang lalai di waktu malam melihat siang akan datang ingat akan Allah. Itu banyak kan dalam Quran, bil ashiyyi wal ibkar, di waktu pagi dan di waktu sore disuruh berzikir, karena pergantian itu merangsang kita untuk merubah keadaan yang lalai, supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati yang bersih dan penglihatan yang tajam. Pergantian siang dan malam itu, Dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada sesiapa yang dipilihinya daripada kalangan hambanya. Jadi Allah memberikan kesadaran, ilmu yang mantap kepada orang-orang yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya. Ini karunia besar dari Allah. Kalau kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang taat, orang yang rajin beribadat. Bukan kita sombong, tapi mungkin kita bisa bertanya, jam ini berapa banyak orang yang sedang berada dalam keadaan lalai, berada dalam kemaksiatan, berada dalam kekufuran. Kita-kita ini dipilih oleh Allah untuk beriktikaf di sini, untuk mengingatinya. Jadi bersyukur karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang ingat akan Dia dan taat kepadanya. Itu mesti disyukuri dan dimohon kepada Allah supaya dikembalikan kepada kita rasa lemak manisnya ibadat kita yang pernah kita lasai. Mungkin satu waktu dulu pernah kita rasakan, kita baca Quran kita menangis, kita berdoa kita khusyuk, tapi sekarang ini enggak. Karena masalah terlalu banyak dalam kepala kita. Mohon kepada Allah, wa taruddu biha ulfati. Ya Allah, kembalikanlah rasa lemak manisnya ibadatku dulu yang pernah Engkau anugerahkan kepada aku. Minta kembali. Mungkin kita sewaktu di Mekah dekat Ka'bah menangis kita di sana. Ya kan? Sewaktu di Madinah dekat kubur Nabi menangis kita di sana. Ya Allah, perasaan yang seperti itu kembalikanlah ya Allah kepada saya. Mohon dikembalikan. Itu detik-detik yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Dimohon kepada Allah. Baik. Dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada siapa yang dipilihnya daripada kalangan hambanya. Jadi bila dipilih oleh Allah, Masya Allah, Tabarakallah, bersyukur.
Lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan orang-orang pilihan. Orang-orang yang terpilih. Minal mustafainal akhyar. Orang-orang yang dipilihi oleh Allah. Kan Allah memilih siapa yang dikehendakinya. Bukan mudah. Karena itu kalau kita sudah terpilih, jaga baik-baik. Supaya pilihan Allah itu tetap berada pada kita. Bukan bertukar. Seseorang bisa aja dulu K7 mengaji. Rancak mengaji ke sana kemari. Wayah ini malunta aja gawian pulang. Malam-malam dulu mengaji. Ini malunta meunjun. Nah, dulu pernah begitu. Hadir maulidan, hadir zikiran. Sekarang udah nggak hadir. Kemana? Nah itu takut tercabut. Juga di sini nanti akan dibicarakan orang-orang yang sudah jadi wali itu, apakah mungkin tercabut kewaliannya? Itu yang sangat takut kita membicarakan. Orang sudah jadi wali, apakah mungkin tercabut kewaliannya itu? Kata Imam An-Nawawi, mungkin, boleh jadi. Karena itu senantiasa berdoa, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Sekarang kita bagus, alhamdulillah, tapi ada jaminan enggak untuk terus begitu sampai ke akhir hayat? Belum ada. Takut kita. Tercabut, boleh berubah, ya kan? Sebaliknya bisa terjadi juga. Kalau yang pertama, orang yang jadi wali tercabut kewaliannya itu seperti Bal'am bin Ba'ura dalam surah Al-An'am ada kisahnya. Dikatakan anak muridnya aja udah bisa terbang di udara. Tapi akhirnya dia masuk api neraka. Kewaliannya tercabut. Panjang kisahnya. Supaya orang yang jadi wali jangan sombong. Mana tahu, kita belum tahu akhir kita bagaimana. Sebaliknya, orang yang jahat juga bisa berubah menjadi wali dalam satu hari. Bisa. Supaya orang yang jahat jangan putus asa. Tukang sihir Fir'aun waktu beradu dengan Nabi Musa di waktu pagi, kan mereka bersama-sama dengan Fir'aun, bahkan bertanya, "A'inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin?" Berapa yo upahnya kami kalau kami menang? Ini beradu dengan Nabi Musa. Panjang kisahnya. Tapi setelah mereka melemparkan tali-tali dan macam-macam jadi ular, Nabi Musa pun lemparkan tongkat dia, berpuluh-puluh ganda besarnya dari itu ditelannya semua. Mereka pun nampak ini bukan sihir, ini mukjizat. Qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa. Pada waktu itu, di padang itu, di alon-alon itu, masuk Islam. Fir'aun marah, amantum lahu qabla an azana lakum. Kamu masuk Islam seenaknya, belum minta izin dengan saya. Wah, ini masuk Islam mau minta izin kah? Fir'aun kata, kamu selama ini makan beasiswa saya belajar sihir. Jangan sembarangan, berapa aku ongkos habis? Ini mesti ada permisinya, katanya. Mereka kata, kami sudah nampak yang benar. Akhirnya sore itu juga mereka disalib oleh Fir'aun. Bayangkan satu hari, pagi-pagi masih jahat, sore mati syahid. Masuk Islam. Supaya jangan putus asa.
orang yang bagaimanapun. Kalau kita telaah kisah Hindun bin Utbah, istri kepada Abu Sufyan, waktu dia masih kafir, kan bernazar untuk memakan hati Hamzah. Hamzah pembunuh ayahnya dalam perang Badar. Jaga, dia bilang. Saya akan rencanakan membunuh kamu nanti bila ada peperangan yang akan datang. Panjang juga kisahnya dengan Wahsy. Akhirnya Hamzah terbunuh, datang Hindun, dibelahnya perut Hamzah, dikeluarkannya hatinya, dimakannya, krup 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 krup. Bernazar makan hati Hamzah. Sayyidina Umar, aduh, marah sekali. Perempuan begini. Turun ayat, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Kamu dulu apa lainnya macam itulah juga. Dulu kamu kan tempeleng adik kamu begini-begini, kan Umar kan begitu sebelum masuk Islam. Cuma kamu terdahulu mendapat anugerah daripada Allah. Yang Hindu ini akhirnya masuk Islam. Surga semua. Hamzah surga, Hindun surga, Sayyidina Umar surga. Jadi jangan berputus asa orang yang membuat maksiat. Saya dosa terlalu banyak. Jangan minta ampun. Akan diampuni oleh Allah. Nah itu dia. Sementara orang yang jadi wali jangan sombong. Aku udah jadi wali. Jangan. Takut-takut masih ada. Ya bukan mesti jadi. Tapi kan ada rasa ketakutan kalau tercabut kewalian. Baik. Dan dialah juga Tuhan yang memberi taufik kepada siapa yang dipilihinya daripada kalangan hambanya. Allah memberi taufik kepada kita. Karena itu bila orang ceramah, menutup ceramahnya, wabillahi taufik wal hidayah. Kalau saya itu terbalik. Kalau saya wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum, begitulah. Bukan wabillahi taufiq wal hidayah. Di segi susunannya. Kenapa? Hidayah itu nampak jalan. Tahu jalan benar. Taufik, kemampuan untuk menjalani jalan yang sudah diketahui benarnya. Katalah kita tahu sembahyang berjamaah itu pahalanya banyak, digandakan 27 darjat. Itu namanya hidayah. Kemampuan kita sehingga dapat melaksanakan sembahyang berjamaah seperti yang kita ketahui, itu namanya taufik. Hidayah nampak, kelihatan jalan yang benar. Tahuai pahalanya gana, cuma kata kau menggawi. Itu ada hidayah, taufik belum. Jadi badahulu apa? Badahulu hidayah. Jadi wabillahil hidayatu wat taufik. Maksud orang yang berceramah itu setelah menyampaikan materinya, lalu dia berkata, mudah-mudahan yang hadir ini faham apa yang aku ucapkan, dan mudah-mudahan dapat mengerjakan, melaksanakan seperti yang sudah faham. Jadi wabillahi al hidayatu wat taufik. Itu kan? Bukan wabillahi taufiq wal hidayah, terbalik. Tapi ala kulli hal bediang sanak aja berdua tuh ada apa-apa. Baik. Dan dialah juga Tuhan yang memberi taufik kepada siapa yang dipilihinya daripada kalangan hambanya.
Lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan al-abrar, orang-orang yang baik. Abrar, orang yang baik. Daripada birrun, orang yang baik. Jamaknya abrar. Abrar ini orang yang baik. Orang yang lebih baik lagi namanya muqarrabin. Manusia secara umumnya terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama orang yang awam, orang jaba bahasa kita, orang biasa. Yang keduanya abrar, yang ketiganya muqarrabin. Itu tingkatan-tingkatan. Macam gaji juga ada kalau asilon apa, golongan apa gitu nah. Ya kan begitu juga di sisi Allah. Kalau biasa seperti kita-kita ini biasalah. Kalau abrar baik orangnya. Kalau muqarrabin itu pip istimewa. Karena itu ada bahasanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin.